Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pengamanan dan Pengawasan Brigjen Pol Bambang Purwanto dari BNP 2 TKI. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas. Sudah bergabung bersama kami. Bu, ini Pak Bambang dari BNP 2 TKI. Pak Bambang, bisa diceritakan kemarin sidaknya jam berapa dilakukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mas, awal mula dari apa yang saya lakukan adalah informasi dari masyarakat terkait dengan penampungan pemberangkatan TKI ilegal. Oke. Setelah itu kami turunkan dengan surat perintah saya kepada 8 anggota untuk melakukan penyelidikan. Betulkah itu? Nah, ternyata ada penampungan, betul. Malam itu sekitar jam 9 malam saya datang ke sini untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ibu tahu dengan kehadiran saya baik-baik saja, dan saya langsung naik ke tempat penampungan mereka. Sangat sedih hati saya melihat mereka tidur di selasar. Sangat sedih mereka tidur tanpa alas yang memadai. Alangkah sedihnya mereka tidur dengan berdesak-desakan. Fasilitas yang dimiliki BLK ini adalah sesuai dengan sesko yang ada di BNP 2 TKI, hanya 80 yang masuk fingerprint di BNP 2 TKI. Pak Bambang, Bu In menyatakan di awal sudah register, sudah daftar ke BNP 2 TKI. Ya. Dan sudah sesuai syarat menurut Ibu In. Betul ya. Bu In? Ya, betul. Tetapi itu kan kita sudah online ya, antara BLK dengan PT itu sudah online. Online itu menunjukkan bahwa yang terdaftar di BNP 2 TKI untuk dilatih adalah 80 CTKI dari 7 PPTKIS. Nah, saya sampaikan di sini adalah betul ini BLK. BLK ini adalah BLK PT Karya Semesta Perkasa. PT ini dicabut SIUP-nya tahun 2013. Keterkaitan dengan penempatan pemberangkatan TKI secara ilegal ke Malaysia, sehingga PT tersebut sudah tidak beroperasi. Nah, PT ini sekarang masih mempunyai BLK. BLK ini menampung 10 PPTKIS yang dilatih di sini. Dengan kuota penampungan adalah 200. Tetapi yang ada di sini saat ini adalah 302. Menurut Bapak tidak sesuai dengan apa persyaratan di awal? Sama sekali tidak mencukupi persyaratan itu. Mas lihat sendiri berapa ruangan yang ada di sini untuk pelatihan. Mas lihat sendiri hanya 10 kamar mandi untuk antri 302 orang. Saya wawancara kemarin kepada mereka, Pak, saya harus nunggu setengah jam untuk mandi. Kadang-kadang airnya mati. Mas bisa lihat sekarang pakai seragam. Kemarin tidak ada seragam-seragaman seperti ini. Bisa dilihat Mas sekarang pelatihan makan seperti ini. Kemarin tidak ada. Sekarang pakai seragam Karya Semesta Perkasa, balai latihan. Nggak ada terjadi kemarin. Nah, ini semua kami sedang meneliti berkas-berkas yang ada di sini untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan satu lagi, ada anak yang umur 15 tahun. Nanti silahkan diwawancara anak umur 15 tahun itu. Sampai di sini. Persyaratan umur 18 orang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kalau PPTKIS ingin melatih di BLKLN adalah membuat MOU dari PT tersebut dengan BLK. Baik, Pak Bambang, sebelum ke sana saya mau konfirmasi lagi dengan Ibu In, apakah betul ada anak yang di bawah umur? Bu In, tanggapannya seperti apa? Saya dalam hal ini saya tidak, dalam hal ini saya pure cuma mendidik ya. Jadi saya kapasitas saya tidak menjawab. Seandainya pun dia datang dengan umur 15 tahun dan lain sebagainya, mereka kan datang pakai surat jalan. Jadi saya cuma mendidik di sini. Seperti itu aja. Jadi mengenai penyimpangan dalam proses itu, saya di sini adalah kapasitasnya cuma untuk
latihan aja. Oke, jadi Ibu ini hanya menerima data anak-anak yang mau dididik, kemudian diberikan program pelatihan. Iya. Pak Bambang. Ya. Sesuai. Ibu betul mengatakan seperti iya. itu. Jadi ibu hanya sebagai penerima. Nah, proses yang akan kita lakukan yang di bawah umur dan indikasi trafficking, saya bekerja sama dengan Mabes Polri yang mungkin sebentar lagi akan datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Yang selalu menjadi persoalan adalah anak ini KTP-nya dipalsukan. Anak ini surat izinnya dipalsukan. 80% mereka berasal dari NTT. Sehingga ini membuat kecurigaan kita untuk tindak lanjut ke depan. Saya bersama-sama dengan Bareskrim untuk melakukan penyidikan. Baik. Mungkin bukan kapasitas Bu In untuk menjawab bahwa itu data batasan umur atau tidak. Ya, betul. Pak Bambang setuju ya. Tapi Bu In soal kelayakan dengan pernyataan Pak Bambang bahwa persyaratan di awal ditulis ini hanya 80 orang, tapi Ibu tadi menyatakan di sini ada 300-an lebih. Bukan 80, 200. 200-an. Dan di sini kuotanya benar, betul. Itu betul sekali. Saya pun tidak menyangkal seperti itu. Benar, memang betul data yang ditemukan seperti itu. Ya. Tapi alasan kenapa terus dilanjutkan dan beroperasi, Bu, walaupun sudah di luar dari persyaratan awal jumlah TKI yang belajar di sini? Sebagaimana dari awal saya adalah pekerja. Dan saya tidak bekerja dengan sendiri, saya punya pimpinan. Saya komunikasikan dengan pimpinan, kemudian pimpinan rasa manusiawi karena dia mau bekerja ke luar negeri, mau dididik di sini, kenapa tidak? Saya bukan bekerja sendiri, Mas. Saya bekerja yang semua keputusan ada di tangan pimpinan atau owner kami. Ibu Iin selain memberikan program pembelajaran, bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan, Bu, di sini? Mereka punya jadwal dan punya schedule. Kemudian setiap hari Minggu kami datangkan pendeta, setiap hari Senin saya datangkan ustadz untuk mereka yang berawal. Jadi ada balancing antara mereka tidak boring tinggal di sini. Tempat istirahat, Bu? Tempat itu maksudnya? Menurut Pak Bambang tempat istirahat tidak layak. Ya jelas over kapasitas. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang, kami cuma punya 200, tapi adanya 305. Ya berarti nggak layak 105 itu maunya ditaruh di mana? Tapi kalau asupan makanan? Begini, mohon maaf Mas apa? Ya, Mas Andrew. Mas Andrew, mohon maaf ya. Kemarin saya ngecek ke tempat makan, tempat dapur, tempat cucian, tempat mandi mereka. Saya wawancara satu persatu. Bagaimana keluhan mereka? Pak, saya sudah 6 bulan di sini tanpa ada suatu kepastian. Pak, saya sudah 4 bulan di sini tanpa ada satu kepastian. Pak Bambang mungkin bisa kita tanyakan langsung, Pak Bambang. Ya. Apakah wawancara Pak Bambang kemarin sama dengan hari ini? Mungkin Pak Bambang sambil melangkah ke belakang dengan Ibu In, dampingin saya untuk bertemu langsung dengan TKI. Pak Bambang, yang kemarin saya tanya, yang hitam yang 6 bulan kemarin mana ya? Yang dari NTT? Yang sudah 6 bulan. Baik, tapi paling tidak bisa diwakilkan Pak Bambang, tidak harus yang kecil kemarin mana ya? Ini. Adik ini. Sini. Ikut saya, nggak apa-apa. Kamu lulus SMP kapan? Aku nggak lulus. Nggak lulus SMP? Ya, kelas 5. Kelas 5 sudah? Ya. Kelas 5 sudah keluar? Ya. Nah, ini adalah salah satu sebagian teman-teman saya yang dari NTT. Yang mereka saya wawancari bahwa ada sebagian mereka yang sudah 6 bulan di sini tanpa ada kepastian dari PT. Tapi ya saya mohon maaf, Ibu tidak bisa menjelaskan apa-apa tentang ini karena Ibu hanya sebagai pelaksana di sini. Nah, dari ini semua nanti akan kami konfirmasi dengan PPTKIS pengirimnya ke sini. Nah, kami kerjasama dengan Mabes Polri untuk penyelidikan terhadap keberadaan adik-adik saya ini yang dari NTT ini. Apakah pada saat dia diambil dari rumah itu KTP-nya palsu, dipalsukan, atau mereka benar-benar seumur itu? Atau boleh mungkin biodatanya langsung ditanya Pak Bambang dengan Mbak siapa Mbak namanya? Rispa. Oke, kalau boleh tahu saat ini usianya berapa tahun? 18. Kalau menurut dokumen, biasa yang dia lakukan ini adalah didoktrin oleh PPTKIS.
Maksudnya di doktrin ini untuk apa? Untuk merubah biodata mereka yang Untuk asli? merubah biodata yang asli. Biodata yang asli adalah kelahiran tahun sekian, umurnya 16 atau 15 tahun. Tetapi karena KTP ini belum online, belum e-KTP di daerah, sehingga dia dibuatlah surat keterangan dari desa setempat untuk dituakan. Nah, itulah proses yang nanti akan kita lakukan dengan Bareskrim tentang pemalsuan dokumen ini. Tapi paling tidak kalau mereka mendapatkan izin Pak dari pihak keluarga, dari orang tua, tidak masalah dengan umur 18 tahun mereka dipekerjakan ke luar negeri. Tapi undang-undang kan tidak boleh Oke. memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Nah, ini yang kita Itu sudah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan mereka? Sudah hampir 400 PPTKIS di seluruh Indonesia. Kita sudah menyampaikan. Mereka juga sudah tahu persyaratan dari Kementerian Tenaga Kerja maupun BNP 2 TKI berapa mereka umur untuk diberangkatkan. Saya khawatir dengan psikologis mereka berangkat ke luar negeri dengan umur yang di bawah ini. Kejadian-kejadian banyak yang terjadi di luar negeri. Maka saya akan melindungi mereka sejak dini. Dininya mana? Dininya adalah di latihan pekerjaan ini. Lebih dini lagi kita merekrut pada saat perekrutan. Nah, ini kita akan komunikasikan dan selalu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bekerjalah ke luar negeri manakala Anda sudah siap. Baik, saya mungkin wawancara dengan salah satu Mbak yang ada di sini. Yang kecil ini. Oke, boleh. Mbak bisa bergabung bersama saya? Sini, nggak apa-apa. Yang paling kecil ini. Iya. Ini. Boleh. Nah, ya, Mungkin boleh. kalau kamera Nggak bisa, apa-apa, nanti bisa kan mengambil. Saya mau tahu alasan namanya dengan Mbak siapa, Mbak? Namanya siapa? Marinita, Pak. Iya, baik. Mbak, mau tahu Mbak alasan Mbak ingin kerja di luar negeri? Tujuannya mau ke negara mana ini sebenarnya? Kemana? Mau pergi? Baik. Kira-kira mau kerja keluar negerinya yang kemarin dibilang sama Bapak itu mau pergi kemana? Pergi ke Malaysia. Ke Malaysia. Pergi ke Malaysia. Boleh tahu nggak alasannya di Malaysia setelah kerja tujuannya mau ngapain? Untuk mendapatkan apa kerja di Malaysia? Mendapatkan uang. Oke. Sudah dapat izin dari pihak keluarga? Sudah. Yang ngantar ke sini siapa? Berangkatnya dari mana? Baik. Begini, Sebenarnya Mas. kami juga tidak bermaksud menakuti teman-teman yang ada di sini. Kami juga sebenarnya mohon izin dengan pihak BLK tidak ada maksud untuk apa ya, bisa dikatakan shock terapi. Enggak. Ya Bapak, kami untuk merangkul dan melindungi mereka sebenarnya dari pihak BNP 2 TKI. Saya Pak Bambang. juga sampaikan sama mereka, mereka adalah korban. Saya katakan korban apa? Saya akan melindungi mereka. Dengan cara apa? Dengan kemampuan dan apa yang kita miliki saat ini. Jadi saya sampaikan juga, dari mereka-mereka yang di NTT ini ada 18 orang yang sama sekali tidak bisa baca tulis. Oke. Jadi inilah yang mungkin akan saya sampaikan, bahwa bekerjalah ke luar negeri kalau sudah siap. Nah, kalau sudah baca tulis tidak bisa, terus bagaimana mereka akan bekerja di luar negeri? Baik, Pak Bambang, nanti akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Mahkota. Oke, jadi suruh naikkan umur. Iya. Terus di sini bagaimana? Kan kemarin kita udah janji bahwa kita berkawan. Iya. Tolong kalau kamu mandi gimana caranya? Kalau kita mandi, kalau airnya belum dibuka, kita harus antri selama 5 jam. Kadang 2 jam, 1 jam. Nah, terus bagaimana kalau makan? Kalau makan juga pakai antri. Kadang 1 jam. Ada kalau saat kita makan juga pakai tangan, ada yang pakai sendok. Terus Kalau tidur gimana? Kalau tidur, kalau yang nggak dapat kasur di lantai. Terus kalau kita tidur nggak pakai bantal, nggak pakai selimut gitu. Sudah berapa lama di sini? Udah 1 bulan 3 minggu 2 hari. Kalau boleh tahu teman-teman dari NTT bisa angkat tangan mungkin di sini? yang dari NTT siapa? Teriak. Seluruhnya adalah dari NTT. Dari 302 CTKI yang ada di sini adalah 178 dari NTT.
Baik. Yang mayoritas mereka akan berangkat ke Malaysia. Dengan kapasitas pendidikan yang ada, layak enggak Mas untuk mereka dididik? Oke. Nah, coba saya minta peragakan seperti Bapak yang sampaikan kemarin. Gimana cara menjemur baju Oke, ini? mungkin bisa kamera mengarahkan ada yang lagi menjemur pakaian itu. di sebelah sana. Ini pakaiannya berada Terusin. Nah, coba Dek, pinjem. Coba pinjem Pemirsa, tongkatnya. inilah keadaan di halaman belakang di mana kita lihat bersama bagaimana cara mereka menjemur pakaian. Ini merupakan salah satu aktivitas sehari-hari mereka. Kebanyakan mereka sudah tinggal berbulan-bulan di sini. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dari Jawa Tengah juga ada. Tadi Mbak Diana menyebutkan umurnya 18 tahun. Kalau boleh tahu jujur menjawab, jangan takut juga ya, karena saya tidak makan orang loh ya. Yang paling muda siapa di sini? Yang umurnya masih 15 tahun, 16 tahun ada? Ada. Yang mana? Yang tadi 11 orang jaga sini. Sep. Yang umurnya? Ini. Ya. Oke. Dek sini, Dek. Baik, Nah, iya. Kamu jujur sama Bapak ya. Kan kita berkawan kemarin. Jadi sekarang umurmu berapa sebetulnya? 18. 18. Terus PT suruh naikin berapa? Menjadi berapa? Udah 1. Oh, iya. Jadi inilah kondisi yang harus kita sikapi bersama. Boleh mungkin kita wawancara lain Mbak, bisa bergabung gini, ke depan ya. dengan Mbak siapa Mbak namanya? Yuliana Tamuina, Oke, asli dari? NTT Sumba. Umurnya berapa tahun? Saya 20 tahun. Saya lahir tahun 94. Di sini gimana aktivitas selain mendapatkan program pendidikan? Bisa cerita nggak kepada pemirsa TV One? Kami tuh kalau masuk pagi itu kami bangun jam 4. Kami bangun jam 4, antri makan, antri mandi, antri sikat gigi. Terus antri nyuci, nggak boleh nyuci pakaian pagi. Hanya selain siang pada waktu jam istirahat. Jam makan pagi kadang jam 7, kadang jam 8. Jam waktu makan siang jam 12. Waktu makan sore jam 6, kadang setengah 6. Kalau kami keluar sekolah itu jam 4 sore. Maksudnya sekolah di sini kursus ya? Ya. Kalau antri mandi berapa lama? Kami antri mandi kadang 3 jam, kadang 5 jam. Soal kami terlalu banyak. Tergantung airnya, kadang kecil sekali airnya. Pernahkah sama sekali tidak ada air satu hari? Pernah, Pak. Pernah. Pernah kan satu hari tidak pernah ada air? Iya, Pak. Berarti satu hari itu tidak mandi. Iya, Pak. Terus buang airnya gimana? Kecebok, Pak. Itulah Mas. Nah, kondisi yang saya ungkapkan fakta-fakta yang ada. Namun ini tetap akan kita tindak lanjuti dan kami sudah komunikasi dengan Kementerian Sosial, dengan teman-teman untuk bagaimana mensikapi. Iya. Mereka adalah korban. Ini suara dari Nusa Tenggara Timur. Ini suara ada yang dari Pulau Jawa, mungkin dari Jawa Tengah. Baik, Mbak. Saya mau Gimana? tahu. Bisa baik. nggak kami pulang? Kenapa mau pulang? Alasannya kenapa? Kenapa saya? Enggak. Kami pulang aja ya, Pak. Jadi sudah berapa bulan di sini? 3 bulan lebih, mau masuk 4 bulan, Pak. Alasannya mau pulang, kenapa ada yang membuat tidak betah? Ada, Pak, ada kutu busuk, kami tidak nyaman tidur, kepanasan terus yang hari malam, Pak. Nggak apa-apa. Kamu nangis nggak apa-apa. Jadi inilah kondisi mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat saya. Kadang kami makan di sini, Pak. Makanya di sini. Iya, kadang makan di sini, Pak. Kami terkurung, kami tidak bebas keluar, Pak. Kami tidak diperbolehkan pegang HP. Pokoknya segala-gala ya, Pak. Orang tua tahu kondisi seperti ini? Enggak tahu. Kalau orang tua kami itu, kamu senang-senang saja anak. Kalau kami waktu malam minggu kami telepon, iya mak, kami tenang-tenang saja. Kami itu tidak mau kasih sakit hati orang tua kami di belakang. Kami punya PT itu, dong bilang kami resmi, ternyata ilegal, Pak. Sakit hati kami, Pak. Taunya PT itu ilegal pas sudah sampai Jakarta? Iya, Pak, kemarin pas Pak dong datang ngomong gini-gini, makanya kami tahu kalau itu PT ini ilegal. Kalau kita bilang waktu Pak belum datang, kalau kita bilang ilegal dimarahin. Sebelum Bapak datang, itu gimana?
Kami bilang PT ilegal. Kalau di saat kita bilang PT ini ilegal, setiap malam harus briefing. Siapa yang bilang PT ini ilegal? Ini ada paspornya. Gitu. Makanya kami nggak betah, Pak. Kami mau pulang aja. Tapi kalau boleh tahu, yang pertama kali ingin jadi TKI itu dari kemauan diri sendiri atau ada suruhan dari orang tua? Niat awalnya tujuannya untuk apa? Pertama itu di Sumba kami diceritain tentang PT ini bagus. Makanya kami kan sudah nganggur, daripada kami nganggur bantuin orang tua pikir jadi luar negeri. Dan ternyata PL dan sponsor itu kasih gula kami, ya anggap gula lah kan, kasih omong itu enak-enak di kami, ada begini-begini. Ya ternyata kami juga tergiur lah dengan kondisi seperti gitu dong omong. Kami mau daftar TKI, ternyata kami sampai di sini sangat menderita. Di keluarga kami sangat menghargai, tapi kami sampai di sini makan di tempat berak. Kata mereka juga sampai sini 3 hari udah berangkat, tapi belum berangkat sampai berbulan-bulan di sini. Sudah begini. Jadi kami akan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk bagaimana mereka untuk bisa kita selesaikan. Tadi Mbak menyajikan bahwa di awal itu tergiur sesuatu. Yang dijanjikan emang apa saja, Mbak? Ada uang. Berapa? Uang untuk orang tua itu 2 juta, terus uang untuk kami itu 500, uang sabun. Itu saja. Sampai di sini nggak lama, katanya mungkin 1 minggu kemudian kamu harus terbang. Dan ternyata kami nunggu-nunggu terlalu lama di sini, Pak. Banyak yang kabur karena terlalu lama, Pak. Kami kan terkurung beginilah kondisinya kami. Kayak kami di penjara, sakit hati kami, Pak. Sekarang kangen dengan orang tua? Kangen sekali, Pak. Makanya kami mau minta pulang. Kami Oh, jadi HP-nya disita? disita. Pada malam minggu aja kami pegang, Pak. Makanya kami itu harus kangen pulang, Pak. Ada orang tua meninggal nggak? Ada. Siapa? Ada orang tuanya meninggal tapi tidak diizinkan pulang. Baik, saya boleh ngobrol dengan dari Jawa Tengah mungkin. Ya. Mbak Nur Fadila bisa cerita bagaimana kondisi di sini yang Mbak Nur rasakan sendiri? Ya, kondisinya ya mau mandi harus bangun jam 3:30, terus sholat subuh waktunya piket kita tak boleh mandi, nggak boleh nyuci pakaian pagi-pagi, sedangkan airnya saja kecil. Terus makan saja antri, kadang orang nyuci piring itu nggak bersih, Pak. Jadi takut kuman masuk tuh, nanti kita di medikal nanti nggak fit gitu, Pak. Terus kalau tidur di mana? Tidur waktu ya kadang di lantai, kadang di kasur, Pak. Kalau Mbak Nur dari Jawa Tengah ada berapa orang yang di BLK sini? Ada 32 khusus job Taiwan, Hong Kong lain lagi. Setelah tahu kondisi seperti ini, apakah ingin segera pulang? Ya. Atau melanjutkan ingin menjadi tetap TKI seperti itu di tujuan Anda tadi? Ya karena saya kan dijanjikan sama PT Cilacap, dijanjikan di sini cuma fingerprint dan PLK. Saya sudah pasporan, sudah dapat job dari Taiwan. Ya saya juga bingung, Pak, ini gimana? Sudah berapa kasusnya. lama? Baru di sini 1 minggu. Kalau di penampungan Cilacap 2 minggu. Tapi kalau untuk perlakuan yang didapat di sini dengan teman-teman TKI gimana, calon tenaga kerja ini? Ya gimana ya? Omong aja terus. Banyak yang kerasukan. Gara-gara kutu busuk. Gara-gara kutu busuk. Kalau ada yang sakit di atas nggak bisa turun juga, harus dipaksain turun ke klinik gitu. Baik. Saya juga pernah merasa gara-gara saya SMS dengan kepala cabang saya bilang, "Mem, ini kami orang Cilacap tidur di lantai." Terus tahu-tahu kepalanya dengar, kemudian disuruh mengaku. Kalau tidak mengaku orang Cilacap tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Akhirnya saya mengaku. Saya dimarahi. Saya udah minta maaf. Kepala Mem Iin Atasnya. Itu yang Atasnya tadi. Saya takut, Pak. Saya takut nanti saya dimarahi, Pak. mulai Terima sekarang kasih. tidak akan ada yang marahi kalian. Pak Bambang, adik-adik sekalian, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Tetaplah bersama kami di ruang.
Ada kembali di ruang kita, pemirsa. Saya masih bersama dengan teman-teman yang ada di sini, didampingi BNP 2 TKI dan juga yang baru datang Ibu Naomi dari Komnas Perlindungan Anak. Ibu, oke, Bu Naomi bisa dijelaskan? Saya jadi susah berbicara, Bu, karena melihat kondisi yang sangat miris di sini. Kalau tadi di awal mereka ketakutan untuk bicara, tapi saat ini saya mengucapkan terima kasih di layar TV One secara langsung. Teman-teman di sini mau ngomong apa adanya. Mereka mau jujur mencurahkan isi hati mereka. Yang akan diambil oleh Komnas Perlindungan Anak, langkah apa dengan kondisi seperti ini? Pastinya kami akan memulangkan anak yang dia 17 tahun dan memulangkan dan akan menyekolahkan ke apa? 16. Ya. Caranya seperti apa, Bu? Memulangkan mereka caranya? Nanti kami saling koordinasi dengan BNP 2 TKI, bagian pengamanan, Pak Dirpam, kami sudah saling koordinasi. Saya datang kemarin pada saat sidak itu. Jadi mereka ini seperti didikte bahwa harus mengaku umurnya 21, dipaksa. Lama-kelamaan akhirnya saya mengetahui memang dari awal anak di sebelah kanan saya ini memang 18 tahun. Komnas tahu informasi ini di awal? Saya langsung informasi dari Pak Dirpam. Jam 12 malam, Pak Dirpam baru selesai sidak itu, yang saya ketahui info sampai jam 4 pagi. Kalau dari kacamata saya, BLK yang selama ini saya juga sudah survei, ini sih sangat tidak manusiawi. Saya sudah pernah masuk rutan Pondok Bambu, lebih bersih rutan Pondok Bambu ketimbang di sini. Jadi mohon maaf sekali, saya minta bahwa ini harus ditutup. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa bergabung bersama saya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Paulina Dapat. Asalnya dari mana? Sumba, NTT. Sudah berapa bulan di BLK ini? Saya di Kupang 3 bulan, di sini 2 minggu. Boleh cerita apa yang dialami di sini? Ya, saya mengalami kesusahan di sini, Pak. Di sini susah. Kita kan tidak punya uang. Sedangkan sabun odol saya dijual sini mahal. Karena tidak bisa keluar, kita terpaksa beli. Walaupun mahal terpaksa beli, Pak. Ini pengalaman pertama menjadi TKI atau sebelumnya sudah pernah? Yang pernah tapi tidak sama seperti ini PT-nya. Tapi PT ini sangat terkurung, kami sangat tersiksa. HP-nya sudah disita, Pak. Kita mau hubung keluarga kita, keadaan keluarga kita tidak bisa. Karena seminggu sekali saja HP-nya dikasih. Mbak tadi mengatakan bahwa sangat menyiksa diri. Yang paling sakit yang dirasakan apa sebenarnya? Ya, saya terpaksa tinggalkan anak saya masih menyusu, Pak, karena demi uang. Karena sponsor bilang seminggunya prosesnya seminggu saja, ternyata sampai di sini berbulan-bulan gitu. Berarti sampai meninggalkan anak di kampung? Iya, Pak. Hanya karena uang, karena sponsor bilang PT-nya bagus, terus prosesnya hanya seminggu saja, 2 minggu begitu. Ternyata sampai di sini, Pak, berbulan-bulan belum berangkat. Sedangkan keluarga di rumah sudah mengharapkan kita mau sudah kerja, sudah bisa kirim uang, tapi ternyata kita masih di sini. Sering komunikasi dengan anak? Ya, seminggu sekali, hari Sabtu saja HP-nya dikasih gitu. Pak Bambang? Mas Andro, di sini saya juga mengundang dari Barreskrim Polri, karena dari BNP 2 TKI kami tidak bisa melakukan penyidikan karena kemampuan kami yang terbatas. Jadi kami koordinasi dengan Kasubdit dari trafficking, dan kami ternyata yang hadir adalah langsung Kanit Trafficking. Boleh diundang? AKBP Ari bisa bergabung di sebelah kiri. AKBP Ari ini komunikasi dengan beliau. Jadi ini merupakan langkah setelah mengetahui kondisi di BLK ini dianggap ilegal dan tidak layak. Saya merangkul kepolisian untuk bisa bekerja sama, karena saya juga dipekerjakan dari Mabes Polri untuk membantu BNP 2 TKI. Sehingga saya selalu komunikasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk kasus-kasus yang seperti ini. Tahun ini saja saya sudah membuat 8 laporan polisi di masing-masing provinsi, khusus penyumbang TKI, dan itu sudah ditindaklanjutin bagus oleh kawan-kawan yang di wilayah maupun yang di Barreskrim. Nah, dengan kondisi ini kami akan melimpahkan perkara ini. Tentunya BNP 2 TKI akan membuat laporan polisi
kepada Baris Krim Polri tentang kasus ini, dan kami sangat berharap yang selama ini sudah kita lakukan dengan Baris Krim bisa kita tindak lanjutin bersama-sama. Saya boleh minta komentar Pak Ari? Oke, Pak Ari. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan dari teman-teman dari BNP 2 TKI di bawah kepemimpinan Pak Bambang ini, kita sudah berkoordinasi sebelum-sebelumnya, Mas. Jadi setelah kita mendapat koordinasi ini, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, teman-teman BNP 2 TKI melakukan penindakan terhadap yang seperti kita lihat sekarang ini. Didapatkan beberapa ratus tenaga kerja Indonesia yang diduga ilegal. Namun demikian, untuk tahap selanjutnya, mungkin khususnya kami dari unit trafficking, kita akan memisahkan yang mana yang diindikasikan tenaga kerja yang ilegal, dan kemudian mana yang diduga menjadi perdagangan orang, khususnya yang di bawah umur. Betul. Jadi yang di bawah umur itu nanti akan kita pisahkan. Ya mungkin salah satunya ya beberapa pasal tentang anak yang akan kita terapkan gitu. Demikian kurang lebih ya, Mas. Baik, AKBP Ari, terima kasih. Pak Bambang, saya mengatakan seperti ini, BNP 2 TKI sudah lama eksis Pak di Indonesia, tapi BLK seperti ini 3 tahun, supaya tidak ada kesan di masyarakat bahwa kok dibiarkan saja, Pak. Seperti itu, Pak. Ini bukan pertama kali terjadi. Angka perdagangan di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Paling tidak evaluasi juga buat pemerintah melalui tangan BNP 2 TKI, Pak Bambang. Terima kasih, Mas Andre. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BLK. Di Indonesia ini kurang lebih ada sekitar 350 balai latihan kerja. Dengan kondisi BNP 2 TKI di bawah saya, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan. Bukan saya saja yang melakukan, tetapi kami bergabung dengan direktorat-direktorat yang lain yang ada di BNP 2 TKI. Saya sangat hormat dengan Kepala Badan dan Deputi Penempatan tentang revolusi BLK, karena sekarang sudah mulai fingerprint, sudah mulai online sistem. Tapi online itu adalah ada satu kelemahan, karena diawakin juga oleh manusia. Nah, pengawakan itulah yang kita lakukan, manusia-manusia ataupun orang-orang yang melakukan pengawakan itulah yang kami lakukan operasional kegiatan. Nah, saya tidak bisa sendiri, tapi saya bekerja sama dengan Baris Krim. Kami sudah membuat MOU BNP 2 TKI dengan Baris Krim Polri dalam penindakan dan pencegahan pemberantasan TKI ilegal. Tetapi masalah BLK ini adalah sumber daripada pemberangkatan TKI ke luar negeri, skill mereka bagus atau tidak. Baik, Pak Bambang. Jadi saya sangat konsen dengan BLK. Kenapa saya katakan beberapa kasus yang terjadi di luar negeri adalah karena dia tidak mampu, tidak terampil. Karena keterampilannya adalah di BLK. Baik, terima kasih Pak Bambang Purwanto, Pak AKBP Ari, Sama-sama. kemudian Bu Naomi, teman-teman yang ada di sini, terima kasih. Kita sudah siaran langsung dari TV One. Semoga orang tua teman-teman menyaksikan secara langsung, melihat secara real bagaimana kondisi yang dialami teman-teman selama tinggal di sini, di Balai Latihan Kerja di kawasan Tangerang Selatan. Ini sebuah pembelajaran, sebuah fakta yang kita temukan di lapangan. Ini paling tidak bisa dijadikan sebuah evaluasi untuk pemerintah agar lebih baik lagi untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ruang kita akan hadir bersama Dewi Budi